Assalamualaikum sobat. Jadi kali ini kita coba pelihara lagi nih ikan lele ukuran 5-7 cm. Kita beli sebanyak 100 ekor. Tapi karena penjual ikan lelenya baik hati ini, jadi dilebihin sekitar 9 ekor. 5-7 cm ini dihargai sekitar 400 perak per ekor. Untuk kesekian kalinya kita budidaya ikan lele ini di ember lagi. Kenapa ya gitu di ember lagi? Kan bisa aja di terpal atau di comberan atau di kolam besar gitu. Alasan utama adalah ya karena memang pertama lahannya terbatas, kedua pengen yang simpel-simpel aja gitu. Bibit ikan lele sebanyak 107 ini dilepaskan semua di dalam satu ember. Ini ikan lele hari pertama di dalam ember. Dan kebetulan kasih pakannya malam hari. Lanjut di video ini hari ketiga setelah pelepasan. Ada ikan lele yang mati. Lalu kalau ini usia kelima setelah pelepasan. Pasti kalian bertanya-tanya nih, kenapa airnya tidak full? Karena ikan lelenya masih berukuran kecil. Jadi ikan lele yang dari dasar sampai ke permukaan itu butuh tenaga untuk mengambil oksigen. Jadi kalau airnya full, dia ini kebanyakan kehabisan tenaga untuk mengambil oksigen. Paham nggak maksudnya di sini? Ya gitulah pokoknya lah ya. Itu alasan kenapa airnya tidak dikasih full. Cuma nanti nextnya adalah ketika ikan lelenya semakin besar akan ditambahkan juga air yang ada di dalam ember ini. Oh iya, jadi per 3 hari air yang berada di dalam ember akan kita kuras. Nah, air kurasan ini bagus banget untuk pertumbuhan pohon anggur. Jadi airnya pun tidak terbuang sia-sia ya. Lanjut, ini hari ke-10 setelah pelepasan. Waktunya kita kuras lagi nih. Kebetulan kita kuras semua airnya. Kita ganti airnya dengan air kolam. Air ini berasal dari kolam ikan koi. Jadi otomatis memang airnya sudah bagus untuk ikan lele ya. Tapi jangan sesekali kalian kasih air baru yang memang sumbernya dari air keran atau memang dari PDAM. Kalau memang airnya air baru, kalian harus diendapkan terlebih dahulu, minimal 3 hari. Di hari ke-10 ini juga kita ambil sampel ikan lele nih. Mau sekalian kita ukur berapa senti. Ya, selama 10 hari ini panjang ikan lele bertambah 1 senti. Alhamdulillah nih ada perkembangannya nih. Lanjut di hari ke-14, 2 minggu setelah pelepasan, ada ikan lele yang memang sudah mati, tinggal tulangnya aja. Ada sekitar 5 ekor yang ketahuan. Lalu ini di hari ke-20 setelah pelepasan, kita kuras lagi embernya nih. Ya, sekalian kita siram pohon-pohon yang berada di depan rumah kita kan. Apalagi yang paling terpenting adalah pohon anggur ini. Dan ternyata ada 1 ekor ikan lele yang sudah mati. Total perhitungan ikan lele yang sudah mati sekitar kurang lebih adalah 7 ekoran gitu. Sisa yang berada di dalam ember sekitar 102 ekor ya. Ada beberapa faktor kenapa ikan lele ini pada mati. Pertama memang dia kelebihan makan ya. Kedua kanibalismenya sudah meningkat. Ketiga mungkin faktor air yang membuat mereka stres lalu dia mati. Maka dari itu langsunglah kita sortir nih ikan lelenya di hari ke-20 ini. Yang paling terpenting kita pisahkan ikan lele yang memang sudah agak besar nih. Karena ikan lele yang sudah besar akan memakan ikan lele yang masih kecil. Itu gunanya sortir. Perlu diingat, pertumbuhan ikan lele itu beda-beda. Jadi ada ikan lele yang memang cepat besar, ada ikan lele yang stabil aja makannya, ada juga ikan lele yang cenderung melambat banget gitu pertumbuhannya. Nah, lele yang ukurannya memang kecil akan dimangsa sama lele yang ukurannya sudah besar nih. Maka dari itu kita pisahkan lele yang besar dan lele yang kecil. Jadi ada 2 ember nih. 1 ember untuk ikan lele yang sudah besar, ada 1 ember untuk ikan lele yang masih kecil. Tadi setelah disortir, ember yang ikan lelenya sudah besar diisi sekitar 30-40-an ekor gitu. Sedangkan
ember yang untuk ikan lele yang berukuran kecil ada sekitar 60-an ekor gitulah. Jadi ada ember yang bocor nih, makanya kita harus pindahin lagi ke ember yang baru. Lanjut, ini pertumbuhan ikan lele setelah 40 hari pelepasan nih. Udah mulai kelihatannya badan ikan lele ini. Langsung aja kita cek ukurannya berapa senti nih. Nah, ukurannya sudah sekitar 17 cm. Wow, cepat sekali ya. Nah, ini di ember ikan lele yang memang sudah besar. Lalu kita cek ember ikan lele yang masih kecil nih. Kelihatan kan ukurannya masih 12 cm. Lanjut, ini usia 60 hari setelah pelepasan nih. Oh ya, cuma sharing nih, karena ikan lele sifatnya adalah ikan nokturnal yang memang hidup pada malam hari. Kalau bisa nih, kalian kasih umpannya lebih dibanyakin pada malam hari ya, agar pertumbuhan ikan lele cepat besar. Langsung aja kita cek berapa ukuran ikan lele setelah 60 hari ini. Wah, kelihatannya sudah sekitar 20 sentian ya. Sudah berubah banget nih. Lalu ini ikan lele di usia 80 hari setelah pelepasan. Lihat, udah ada yang besar banget ya. Kelihatannya cocok nih kita goreng nih salah satunya. Ya mungkin nanti kita goreng 1-2 ekor aja ya, buat coba-coba gitu. Enak kali ya. Nah, ukurannya juga belum terlalu besar sih, cuman karena pengen coba aja. Karena kan memang kita pelihara dari kecil sampai sebesar ini butuh effort kan lah ya. Oh iya, kalau kalian tanya waktu kapannya kasih pakan itu biasanya di pagi hari jam 8, sebelum jam 8 sorry. Lalu siangnya dikasih cemilan lah sedikit, kasih pakan itu jam 12. Nanti sore jam 5. Dan malamnya itu biasanya diperbanyak lah ya, biasanya cuma 1-2 sendok, ini bisa 3 sendok lah gitu. Dan kalau ada yang nanya perawatannya gimana, ya tadi perawatannya per 3 hari dikuras. Lalu sebelum dikasih pakan, pakannya harus dibibis juga. Lalu jangan terlalu banyak kasih pakan. Kita harus ikutin FCR-nya ikan lele. Biasanya FCR yang bagus buat ikan lele itu 1:1,2 ya, kata orang-orang peternak ikan lele tuh. Dan untuk peletnya kebetulan pakai High Profit 781 polos sih kalau udah sebesar ini. Tapi teman-teman ikan lele, peternak ikan lele maksudnya, biasanya juga kalau sudah sebesar ini pakai 782 ya. Pakai High Profit juga yang memang nutrisinya proteinnya di atas 30% kalau nggak salah ya. Tahu selain High Profit juga banyak, ada Galaxy, terus El Sinta. Banyak deh pakan-pakan atau pelet-pelet yang memang proteinnya di atas 28%. Perlu diingat lagi, untuk pemberian pakan selalu diperbanyak pada malam hari. Ya karena memang ikan lele adalah ikan nokturnal yang memang hidupnya pada malam hari. Lihat aja, ikan lele itu lebih gesit pada malam hari daripada siang atau sore hari kan. Ini ngomong-ngomong ya karena pengalaman selama pelihara ikan lele beberapa tahun ini. Kalau ikan lele itu yang paling terpenting bukan ikan lele doang sih, ikan nila dan ikan-ikan lain adalah yang paling terpenting perawatan air sih. Kalau memang airnya sudah bau, sudah keruh, itu harus wajib banget diganti gitu. Itu salah satu menstabilkan imun si ikan lele ini. Nah, lanjut, ini hari ke-90 setelah pelepasan. Kelihatannya harus kita panen nih. Waktunya kita panen. Cuma jangan semuanya ya, karena memang nggak semuanya rata tuh, lihat tuh. Dari ukurannya ada yang memang sudah 1,8 ekor, ada juga yang memang 1 masih 10 ekor. Jadi ya kita ambil yang memang sudah besar aja ya, kita panen nih. Cuma kebetulan panen di hari ini cuma ya sekitar 4-5 ekoran lah ya, untuk keluarga aja di rumah. Jadi belum ada niatan untuk ngejual atau dikomersilkan lah gitulah ya, karena untuk kebutuhan keluarga di rumah aja masih kurang. Kadang bahkan harus beli ke pasar untuk beli ikan lele ini. Makanya di video ini kita pelihara ikan lele
Dan kalau sudah panen, kita panen sendiri, kita masak sendiri. Itu nikmatnya mungkin lebih besar daripada kita beli langsung ke pasar. Oh iya, ini di ember ikan lele yang memang sudah besar ya. Tapi di ember ikan lele yang masih kecil tuh memang ukurannya masih belum waktunya dipanen. Jadi ya ini juga memang yang ukuran ikan lele yang besar juga belum semuanya kita panen. Nah, ini di hari ke-100 setelah pelepasan, kita mau panen lagi. Ya, kalau ditanya dari 109 ekor, ini sisanya ada sekitar 87 ekor tadi betul. Ya, jadi 5 ekor lagi lah ya. Kematian lebih dari 10% ya. Itu pokoknya panennya per 10 hari aja. Baiknya itu kematian kalau bisa sih ditekankan di bawah 10%. Ya tergantung anak sama bini lah ya, juga kita uji coba lah ya. Kita selang-seling aja makanya buat kita pakai makan sendiri. Selain pelihara ikan lele, di kolam kita juga ada ikan nila dan ikan gurame. Kemarin beberapa hari lalu kita sempat panen ikan nilanya untuk kita makan juga. Kalau kalian pengen tahu nih video-video yang panen ikan nilanya, ada di short, cuma belum bikin video yang panjang untuk panen ikan nilanya. Ya jadi gitu, panen dari 109 ekor yang kita panen 87 sampai 90 ekor. Untuk dibilang kematian di atas 10% sih ini ya masuknya ya. Kalau ngomongin ke petani, ya petani kalau bisa, kata petani ya, kata peternak maksudnya, kata peternak ikan lele, kalau bisa untuk pelihara ikan lele itu kematian di bawah 10%. Nah ini ikan lele yang memang sudah kita panen, kita endapkan, kita panennya di sore hari, kita masaknya di pagi hari. Jadi biar feses ikan lelenya sudah hilang. Nah ini sisa-sisaan panen ikan lele di hari sekian lah, lupa ini. Cuma ini dikasih aerator, dan ternyata ketika ikan lele dikasih aerator, daya nafsu makannya itu lebih meningkat sekitar 100% lah ya. Karena memang oksigennya bagus, dan juga daya nafsu makan si ikan lele itu meningkat. Karena memang ikan lelenya sehat ya. Ya kurang ngerti. Coba next nanti di video berikutnya kita akan pelihara ikan lele di dalam ember dengan diisi aerator. Nah ini gampang banget. Ember ini kita lubangi, lalu kita buang. Sekarang waktunya kita isi lagi nih. Ya gitulah. Jadi teman-teman, kalau memang teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman atau istri yang memang lagi pengen pelihara ikan lele ya. Ya gitu, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari awal video, ya asal ngelocos. Dan ingat, salam peternak ikan lele. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.